Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi, Pak. Iya, Pak. Baik, kami di sini saya sebagai praktisi nih Pak Iya, yang bertanya kepada Bapak yang nanti Bapak kemudian coaching Pak ya. iya, betul. Tentunya saya di sini ingin menanyakan tentang apa yang mungkin nanti penilaian tentang percakapan ke depan itu seperti apa. Iya, siap. Itu kemudian nantinya tentunya saya akan menanyakan tentang apa ini rubrik penilaian dari saya yang mana nanti saya akan mengetahui tentang kompetensi, kemudian bagian kompetensi apa yang mesti nanti Bapak tekankan kepada coaching, kemudian untuk terakhir tentang tercapaian tujuan pengembangan. Untuk itu Pak, saya ingin bertanya namun berkaitan tentang kompetensi apa sih Pak yang mungkin Bapak sebagai coach untuk menanya ke coaching nanti berkaitan tentang apa yang dikembangkan seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Mungkin kompetensi yang mungkin saya jadi sasaran itu ada dua, Pak. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif. Seperti itu, Pak. Jadi kompetensi ada dua, kehadiran penuh dan Mendengarkan secara aktif. Ya. Alasannya kenapa Bapak kompetensinya ada dua itu yang menjadi target Bapak sebagai coach sebetulnya? Mungkin alasannya panjang, Pak ya. Kalau kehadiran apa namanya hadir secara penuh, mungkin saya biar si coachnya sendiri merasa nyaman dengan komunikasi kita bangun nanti. Itu juga ada kaitan dengan mendengarkan secara aktif. Namun dari dua itu yang saya fokuskan itu Pak terkait tentang kehadiran secara penuh ya, presentnya Pak. Ya. Jadi kalau Bapak intinya ada dua kompetensi yang kemudian mengkhususkan pada suatu kehadiran penuh. Ya betul sekali. Kemudian ini Pak berkaitan tentang tadi kompetensi Pak ya dan klarifikasi ada itu kehadiran penuh Pak ya. Kehadiran penuh itu yang saya pilih Pak. Kemudian ini berkaitan tentang tujuan dari pengembangan yang mungkin Bapak nanti tanyakan kepada coaching itu apa sih Pak yang ingin dicapai? Jadi indikator yang ingin saya tuju ya Pak, harapannya si coach sendiri yang pertama dulu merasa nyaman dulu Pak ya. Kemudian dia dapat menyampaikan segala apa yang ada di kepalanya, kita membuat suatu situasi menjadi nyaman dulu. Kemudian dari beliaulah atau dari coachnya sendirilah mendapatkan solusi itu sendiri, mendapatkan solusi dari dirinya sendiri. Jadi saya itu membantu untuk menuntun dalam arti seperti bagaimana kita ketahui hukum dari atau dasar dari coaching sendiri kan kita berperan sebagai menuntun sebagaimana si coachingnya dapat menyelesaikan atau menemukan idenya secara mandiri gitu Pak. Baik kalau begitu Pak, nanti saya coba menanggapi dari apa hasil dari coaching Anda. Mana nanti setelah hasil coaching tersebut ada saya menanyakan kembali. Iya siap Pak. Ya mungkin itu saja Pak dari pertemuan ini dan nanti saya akan melihat kembali dari hasil coaching tadi hasilnya seperti itu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Pagi Pak. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar nih Pak Irfan? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Kapi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Hari ini saya pengen ketemu Bapak nih. Iya. Ingin sedikit berbicara beberapa hal terkait dengan perkembangan sekolah saya. Iya siap. Bapak selaku pengawas saya, pembina sekolah saya, sebenarnya ini saya pengen sekali berbicara dan berbicara langsung dengan Bapak terkait perkembangan sekolah saya Pak. Oke baik. Dari pantauan saya melihat sepertinya ada yang ingin Bapak sampaikan nih. Ada permasalahan kah Pak? Seperti apa Pak? Iya sebenarnya ada permasalahan Pak terkait dengan perkembangan sekolah saya ini, terutama guru-guru saya seperti itu Pak. Kalau boleh tahu Pak, seperti apa lagi Pak? Bapak bisa ceritakan?
Ya, semenjak saya menjabat sebagai kepala sekolah ini kan sudah lebih 2 tahun, ya memang saya sudah menerapkan beberapa hal yang sudah saya terapkan, tapi masih ada beberapa yang menjadi permasalahan. Ada guru-guru yang memang eh, umpama tidak masuk ya, susah. Artinya dalam arti tidak masuk ini ada saja alasannya. Kemudian yang kedua, eh, guru ada juga yang masih tidak aktif, tapi tidak semua guru. Ya, artinya tidak semua guru. Paling hanya beberapa persen dari situ. Ini masih menjadi permasalahan bagi saya, eh, yang saya ingin eh, Bapak selaku pengawas untuk memberikan kira-kira seperti apa. Tadi saya mendengar bahwa ada beberapa persen dari sekian guru tidak, intinya tidak masuk lah misalnya disiplin ya Pak ya. Kira-kira kalau dikalkulasikan berapa persen nih Pak dari berapa guru yang Bapak bina ini? Itu sekitar 10% lah Pak. 10% Pak ya? 10%. Kalau di awal saya itu sudah, bahkan waktu awal saya itu sekitar 40 bahkan 50%. Nah, cuma ini masih jadi kendala saya Pak. Oleh sebab itu eh, saya ingin lebih jauh lagi menekankan apakah hal ini yang saya nanti dapat apa bisa lakukan itu juga bisa memberikan dampak. Oke baik. Secara personal nih, apakah Bapak pernah memanggil langsung guru tersebut terkait kenapa dia terlambat atau seperti apa Pak? Ada Pak, memang guru saya punya buku khusus untuk buku apa namanya bimbingan ya, pembimbingan untuk buku khusus untuk guru. Saya ketika ada yang memang menjadi tidak masuk atau tidak masuk, memang saya panggil Pak. Cuman ada saja juga memang masih tetap dilakukan. Nah, yang menjadi itu adalah senioritas. Oh iya. Itu juga menjadi kendala. Ya, jadi permasalahan ini sebenarnya sudah Bapak coba siasati ya Pak ya, Iya. memanggil secara personal sebagainya. Kalau dari skala nih Pak ya, saya mau lempar ke Bapak. Masalah kedisiplinan di sekolah itu seperti guru-guru itu skalanya 1 sampai 10 berapa kira-kira? Kalau 1 sampai ke 10 itu sekitar, maksudnya jumlahannya Pak. Maksudnya Angka tingkat kedisiplinan nih, iya. tingkat disiplinannya. Terkait tentang kehadiran yang Bapak ada. Ya, kehadiran di kelas, Iya. ya, itu termasuk sekitar 7. 7 Pak ya, sangat Iya. banyak sekali berarti Pak ya. Maksudnya Ketidakhadirannya, masalah kedisiplinnya ini Pak. ketidakhadirannya Nah. itu sekitar 50-50 lah Pak. Oh 50-50. Jadi cukup lumayan banyak Pak ya, karena 50 itu ya, cuma dari sebelum-sebelumnya Pak sudah mencoba bersiasati mengurangi Iya, iya, betul. mengurangi dari permasalahan tersebut. Jadi dari ini Pak, selanjutnya adakah metode khusus yang ingin Bapak terapkan atau Bapak aplikasikan lah dalam satu pendidikan Bapak yang Bapak bina ini? Ada Pak, terkait dengan yang pengen saya lakukan. Kemarin itu kan memang sudah menjadi, yang ingin saya lakukan kan sebenarnya pengen tidak ada lagi, mengurangi, paling tidak ada lagi guru yang terlambat. Satu ya, tidak ribut Nah, ya. kemudian yang kedua, tidak ada lagi guru yang paling tidak hadir tanpa keterangan lah, ya kan? Itu kita harapkan tetap. Nah, dari hal itu saya coba sampaikan tadi apa yang saya harus menjadi nanti saya lakukan. Saya sih kemarin sempat berpikir untuk komitmen atau kesepakatan. Nah, dari situ dengan kesepakatan ini kemarin kan saya juga ikut CGP Pak ya. Iya. Ya ini selama ini kan saya juga dari situ saya muncul itu juga untuk kesepakatan. Tidak hanya kesepakatan ke siswa untuk guru ke siswa, tapi sekolah itu juga punya sekolah terkait dengan kesepakatan dengan guru itu juga ada. Nah, jadi kesepakatan inilah yang ingin saya buat, bahwa saya terkait dengan kedisiplinan guru dalam mengajar. Tidak hanya kedisiplinan, barangkali juga adalah kehadiran di sekolah. Oke. Seperti itu. Implementasinya seperti apa Pak? Implementasi di lapangan seperti apa? Dan kita buat dalam bentuk komitmen. Komitmen. Komitmen yang tertulis, yang di situ sudah ada kesepakatan atau komitmen itu tadi. Dalam bentuk komitmen yang tertera. Nah itu ada rancangan sekitar 10 komitmen. Nah itu salah satunya juga adalah kedisiplinan. Ya kalau artinya guru itu bisa hadir 15 menit sebelum
pembelajaran dimulai. Ya. Nah, itu diharapkan dari komitmen yang ada, sehingga dengan kesepakatan dan komitmen itu saya berharap nanti yang sering terlambat sudah bisa tidak lagi terlambat, kemudian yang tidak masuk tidak hadir bisa kembali hadir seperti itu. Rencananya untuk mengaplikasikan ini kapan bisa Bapak mulai terapkan? Semester ini sudah akan saya laksanakan. Iya. Semester ini akan saya laksanakan dalam rangka mengurangi jam-jam kosong yang di kelas, ya, jam-jam kosong di kelas, karena kaitannya saya juga ada orang tua yang kadang-kadang lagi, tapi memberikan komentar kepada wali kelas, kenapa ada jam kosong masih ada. Nah, ini kan juga kekhawatiran saya, jadi saya juga semester ini akan segera saya tindak lanjuti dengan kesepakatan yang dalam bentuk komitmen, sebuah komitmen yang tertulis terkait dengan kedisiplinan, ya, tidak hanya mungkin dari kedisiplinan sana, tapi sikap juga ada masuk di dalam komitmen. Tapi yang saya tekankan adalah lebih kepada kedisiplinan. Oke, baik. Dalam Bapak membuat komitmen tersebut tentu kan tidak boleh lancar ya Pak. Ya. Bagaimana cara Bapak mengantisipasi jika ada suatu tanggapan-tanggapan yang negatif nantinya, terus seperti apa? Bagaimana langkah Bapak sebagai strategi Bapak untuk mengantisipasi itu? Ya, tentunya adalah dengan ada kesepakatan ini, kalau di dalam budaya sosial itu, ya, budaya sosial sekolah itu kan adalah kita namanya restitusi, ya. Oh iya. Restitusi ini kan dengan adanya kita melakukan restitusi, tetap kepala sekolah dengan adanya komitmen ini sebagai kesepakatan ini adalah sebagai bagian daripada untuk menormalisasikan terjadinya. Tetap kita merangkul, bukan kita menjauhkan ataupun mengeluarkan ataupun men-scourging secara ini, tapi juga tetap kita harus bagaimana dari mengaplikasikan restitusi kepada guru-guru ini bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak ada saling kepala sekolah bukan sebagai penghukum lagi, tapi sebagai manajerial yang betul-betul bisa membimbing guru-gurunya ketika lepas dari komitmen yang ada, ya, tentu dengan prosedur-prosedur yang sesuai yang sudah disepakati yang bersama. Nah, ini yang ingin saya lakukan. Tidak hanya guru itu memberikan kesepakatan di kelas, tapi kepala sekolah serta manajer pun juga memperlakukan itu kepada guru-guru, sehingga apa, budaya positif yang ada di sekolah itu menyeluruh semua aspek kepala sekolah, ya kan. Nah, tidak ada lagi yang nanti harapan saya budaya sekolah yang positif tadi, budaya positif ini semua warga, ya, dari unsur siswa, guru, kepala sekolah, bahkan orang tua pun juga masuk komite di sini. Itu yang saya maksud. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, Bapak ingin menemukan solusi sendiri ya. Saya menemukan solusi dengan membuat komitmen untuk mengurangi tingkat ketidakdisiplin pada rekan kerja Bapak ya. Nah, menurut saya perlukah Bapak membuat tim khusus untuk menegakkan komitmen tersebut? Atau hanya Bapak seorang atau gimana? Ya, betul Pak Irfan. Jadi manajerial itu kan, namanya manajerial itu adalah satu manajemen Ya. sekolah. Mungkin ya tidak hanya mungkin, tapi kepala sekolahnya harus ada tim. Okay. Ya, tim yang bisa melaksanakan kesepakatan ataupun komitmen yang ada ini untuk berjalan dengan baik. Nah, tentu yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai timnya juga adalah orang-orang yang memang sudah kapabilitasnya, mereka memang dari segi disiplinnya sudah bagus dan menjadi contoh. Tidak bisa yang kita tunjuk dari tim itu adalah mereka yang disiplinnya tidak sesuai, kan. Jadi harus disiplin. Nah, ini yang kita maksud di dalam tim yang kita maksud tadi. Oke. Dari akar masalah awal yang saya dengar dari Pak Kafi pertama kali ngobrol sama saya, masalah awal itu terkait dengan kedisiplinan, ya. Sampai sejauh ini Pak Al-Kafi menemukan ide-ide atau bentuk
program khusus untuk memperbaiki tingkat kedisiplinan itu, yaitu salah satunya tadi yang pertama tadi Bapak ingin membuat komitmen, Ya, yang kedua itu dari komitmen itu akan tercipta dari budaya positif untuk sekolah Bapak, benar seperti itu Pak ya. betul. Oke, itu mungkin sudah dapat Bapak pecahkan secara tidak sadar mungkin ya, akhirnya sudah cukup sampai di sini mungkin ya Pak. Nanti mungkin saya akan ketemu Bapak di pertemuan selanjutnya mendengar bagaimana perkembangan dari apa yang sudah Bapak buat ini. Nah, dari terakhir nih saya mau tanya, apa yang Bapak rasakan dari pertemuan kita kali ini nih? Ya, saya merasa bahwa dengan bertemu dengan Pak Irfan, saya di sini Bapak selaku pengawas pembina saya apa yang menjadi benar-benar pikiran saya yang selama ini yang sehingga pengawas juga memahami dan tahu bahwa kondisi saya sebagai kepala sekolah ini, ya tentunya ini adalah sebagai bagian daripada untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Nah, anak kita ini kan perlu memang bimbingan. Itu tidak bisa satu dua orang untuk melaksanakan, tapi budaya positif yang ada di sekolah itu adalah semua warga sekolah. Seperti itu. Oke, alhamdulillah mungkin kita sudah sampai sini Pak ya. Ya, Nanti kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Pada dasarnya saya di sini bukan memberikan saran langsung gitu ya. Saya hanya menuntun bagaimana kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik buat satu pendidikan Bapak Ibu. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama, Kita ketemu Pak. lagi di pertemuan selanjutnya ya Pak ya. Assalamualaikum. Oke, baik Pak Irfan, terima kasih Ya Pak. atas waktunya di pagi hari ini Pak. Saya kembali lagi Pak, ingin menanyakan kembali dari hasil konfirmasi yang dapat lagi Pak, berkaitan tentang ini Pak. Pada saat Bapak melakukan coaching tadi, apa sih Pak yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak tanyakan kepada coaching? Yang menjadi indikator tujuan atau yang sudah saya laksanakan tadi Pak, saya merasa melihat bagaimana si coach sendiri dapat menyelesaikan masalahnya dengan secara mandiri melalui arahan atau tuntunan yang sudah saya terapkan dengan mengaplikasikan langkah-langkah dari Tirta itu Pak. Oke, baik Pak. Jadi tadi setelah saya juga mengamati Pak ya dari apa yang Bapak sudah komunikasikan kepada coaching, bahwasanya saya melihat dari alur pembicaraan sudah benar, dan saya mengamati sendiri bahwasanya Bapak sudah melakukan teknik alat kita yaitu tujuan, kemudian mendefinisikan dan aksi, kemudian terakhir tanggung jawab Pak ya. Oke. Oke, yang terakhir Pak, ingin menanyakan masalah kompetensi yang mungkin nanti Bapak akan kembangkan berdasarkan mungkin nanti kompetensi yang ada ya, yang mana kompetensinya itu kan ada beberapa Pak ya. Ada namanya kompetensi tentunya kehadiran penuh, kemudian mengenai aktif, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan tadi rasa. Nah, yang mungkin ke depan Pak, yang mungkin Bapak dapat tanyakan berdasarkan pengembangan, apa sih Pak yang mungkin dapat dilakukan kepada ke depannya? Kedepannya tentunya dari saya sendiri Pak, saya merasa masih lemah dalam aspek membuat pertanyaan berbobot. Jadi lebih kepada situ, saya ingin meningkatkan bagaimana caranya membuat pertanyaan berbobot sehingga si coach sendiri dapat menerima dengan jelas pertanyaan dari saya, dan kemudian bertanya dengan menggunakan teknik rasa gitu. Ada yang perlu saya perbaiki dari saya sendiri sehingga situasi dalam coaching sendiri itu merasa nyaman. Jadi tadi yang dikembangkan untuk depannya itu teknik rasa, bukan Teknik rasa. Dan juga membuat pertanyaan berbobot Pak. Oh, jadi Ya, ada dua ya. yang ingin rasanya saya ingin kembangkan. Oke, baik, mungkin itu Pak yang bisa saya tanyakan pagi hari, yang mudah-mudahan apa yang diharapkan ke depan dari apa Bapak komunikasi kepada coaching itu dapat sesuai dengan harapan yang ada. Iya, Baik, terima kasih Pak Irfan. sama-sama Pak, terima kasih. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Pak Al-Kafi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, Pak. Oke, baik. Saya di sini, Pak Arif, bertujuan selaku supervisor Bapak untuk kegiatan coaching nanti yang Bapak lakukan. Ada beberapa pertanyaan di pra ini yang saya mau tanyakan terkait dengan persiapan Bapak untuk coaching nanti. Yang pertama, Pak, nanti kita di sini terkait dengan juga ada beberapa rubrik yang memang akan saya nilai dari persiapan Bapak. Pertama, di sana nanti terkait dengan kompetensi coaching, yang Bapak yang harus apa yang menjadi kompetensi Bapak dalam coaching tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada prinsip-prinsipnya, kemudian alur daripada model Tirta pada saat Bapak nanti coaching itu yang Bapak harus lakukan dan gunakan. Oke, baik Pak. Yang pertama terkait dengan kompetensi apa nih yang menjadi kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan di dalam coaching Bapak nanti. Oke, baik. Untuk nanti saya melakukan suatu coach kepada Pak Irfan, Pak ya. Ya. Dan tentunya nanti berkaitan tentang budaya positif. Yang mungkin nanti saya yang saya akan tanyakan berkaitan tentang kompetensi tentang tentunya saya sebagai untuk mendengarkan aktif seperti itu. Saya mendengarkan dahulu apa yang mungkin menjadi suatu permasalahan dari Pak Irfan sebagai coaching itu sendiri, dan tentunya nanti saya akan memantau dari apa yang dia akan komunikasikan. Nah, kemudian apa yang mungkin perlu dibantu nanti mungkin saya akan selalu intinya mendengarkan dulu Pak, seperti itu. Baik, pada kompetensi mendengarkan aktifnya Pak ya. Iya, seperti itu. Yang lebih spesifik lagi bagian kompetensi itu berarti adalah pada mendengarkan aktif Pak ya. Iya, mendengarkan aktif. Oke, baik. Jadi nanti pada saat Bapak coaching, Bapak akan lebih mengembangkan kompetensinya. Coachingnya adalah pada mendengarkan aktif. Oke Pak, kemudian pada kira-kira ini indikator ketercapaian tadi ya, mungkin pada dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak inginkan atau yang Bapak capai dari kompetensi tadi. Kira-kira seperti apa Pak? Dengan nantinya saya melakukan pendengaran, apa sih yang menjadi persoalan kepada coaching saya, yaitu nanti Pak Irfan sebagai coaching itu sendiri. Nah, yang nanti saya kedepankan tentunya dari apa permasalahannya, kemudian nanti tindak lanjut dari program apa yang dia akan lakukan. Yang saya tahu programnya itu budaya tentang positif. Nah, kemudian siapa yang mungkin dapat membantu dari program tersebut. Nah, kemudian kapan nanti akan dilakukannya, dan apakah perlu ada suatu agenda nanti ke depannya untuk pelaksanaan dari program tersebut. Anak-anak latihan sudah pulang. Baik, kalau begitu dari hal ini akan muncul bahwasanya indikator ketercapaian atau tujuan yang Bapak harapkan tadi sudah bisa Bapak ini ya akan Bapak rencanakan ya, Yes, untuk bisa ditanyakan terkait hal-hal yang menjadi coaching Bapak nanti seperti itu. Yes. Baik Pak Arif, terima kasih sudah di pra supervisi atau pra coaching ini Bapak sudah memberikan beberapa jawaban, dan nanti saya akan juga langsung mengobservasi Bapak terkait dengan kegiatan coaching Bapak, dan di akhir nanti ada pasca supervisi untuk kegiatan coaching Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak Arif. Baik, sudah terima kasih, berkenan Pak. untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Pak Irfan. Ya, silakan, ada apa yang mungkin bisa dibantu Pak? Ini maksud- Ngobrolnya. Maksud saya datang ke sini ini tentang ada sesuatu yang mengganjal di perasaan saya ini Pak. Iya, silakan Pak. Ada. Terkait tentang kedisiplinan. Oh. Kedisiplinan di sekolah kita ini sepertinya makin hari makin kayaknya tidak terarah Pak, seperti itu. Oh, mungkin bisa Bapak dapatkan masalah kenapa kok kedisiplinan itu berkurang itu dari mana? Mungkin bisa saya tahu. Dari laporan-laporan guru-guru Pak.
Guru-guru ini kadang mengeluh terkait tentang masa kedisiplinan kehadiran siswa salah satunya, atau menggunakan aksesoris yang berlebihan, make up dan sebagainya. Dari situ Pak, saya sebagai kesiswaan mungkin menerima laporan itu, dan saya memiliki angan-angan sepertinya kita perlu membuat program khusus Pak gitu. Oh gitu. Jadi ke depan mungkin Bapak melakukan suatu pengembangan yaitu tujuan Pak ya, yaitu program. Apa itu Pak? Boleh saya tahu? Sepertinya di sekolah kita ini harus membuat program Pak ya, program penerapan budaya positif. Oh iya. Seperti itu. Seperti itu. Dari budaya positif yang Bapak canangkan itu Pak, itu apa yang mungkin menjadi apa namanya itu indikator Pak? Tentunya apa yang Bapak terapkan biasanya kan ada ketercapaian yang ingin diharapkan. Nah, itu indikator apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan? Mungkin saya boleh tahu apa aja? Dari budaya positif yang sudah kita buat nanti Pak, programnya itu Pak, diharapkan mungkin dapat secara tidak langsung meminimalisir ke gimana ya Pak, minimalisir kelakaran remaja yang ada di sekolah kita. Mungkin itu dulu, karena kita tidak mungkin langsung menghilangkan dengan budaya positif itu, mungkin meminimalisir dulu Kak. Iya, seperti itu. Ada lagi Pak selain melakukan kedisiplin apa? Minimalisir itu Pak ya. Minimalisir itu. Selain Mungkin itu, dengan budaya positif itu Pak, guru secara tidak langsung pasti akan mungkin terdampak Pak ya, terdampak untuk ikut berpartisipasi kayaknya. oh seperti itu. Artinya program Bapak ini menyangkut tentu fokusnya kepada siswa, terus setelah nggak langsung apa warga sekolah gitu, sama guru, kemudian dan Yang staf yang lainnya, lainnya ikut terdampak Pak ya. Iya, Itu. Oke, oke selanjutnya begini Pak. Dari apa yang Bapak tadi sudah katakan Pak ya, program yang tadi itu, nah kemungkinan kapan nih Pak rencana yang mungkin Bapak akan terapkan program ini? Apakah kedepannya itu butuh namanya tim khusus untuk menangani program Bapak ini ke depan? Atau seperti apa yang mungkin Bapak harapkan? Yang saya harapkan tentunya dari Bapak sendiri mungkin akan membuat tim dulu Pak ya, Iya, tim khusus untuk membuat atau seperti apa ya baiknya Pak ya, intinya kita awal dulu mensosialisasikan aja dulu Pak, mensosialisasikan apa itu budaya positif terhadap warga sekolah, karena budaya positif sendiri ini baru saya dapatkan Pak. Saya kan kemarin mengikuti pelatihan Oh gitu ya. di JGP, dan saya rasa itu bisa kita terapkan, hingga dengan saya menghadap ke Bapak ini, kita harapan saya pada Bapak tuh membuat tim khusus untuk mensosialisasikan ini terlebih dahulu situ Pak. Timnya itu apakah terdiri dari kesiswaan SDM yang ada atau guru, ada beserta guru lain? Mungkin dari seluruh warga Pak, baik Seluruh warga. dari keamanan siswa kita, tata usaha, bahkan mungkin siswa melalui OSIS bisa dilibatkan itu Pak, beberapa Bisa, orang di OSIS. Dari situ nanti kita setelah sosialisasi sudah menyeluruh diketahui oleh seluruh warga sekolah, baru kita membuat poin-poin khusus Pak untuk menetapkan poin apa nih harus kita fokuskan yang menjadi budaya positifnya itu. Poin-poin yang saya bilang tadi kan untuk menjadikan keyakinan kita semua. Oh, seperti itu. Iya. Oke. Mungkin gini Pak, ketika mungkin saya berharap Pak ya, dari penilaian saya dari 1 sampai 10, nah kemudian ketercapaian dari program Bapak ini kira-kira berapa ketercapaian yang Diharapkan. harapkan, misalnya dari angka 1 sampai 10. Kalau yang saya harapkan mungkin Pak sekitar 8 dulu Pak ya. Tapi kalau kita melihat dari data sebelum-sebelumnya, kita evaluasi sebelumnya, memang tingkat kedisiplinan kita ini kurang Pak. Mungkin nilainya 5, bahkan bisa di bawah 5 gitu Pak. Oh, seperti itu. Iya. Oke. Kalau begitu perlu namanya suatu agenda yang khusus Pak ya berarti ya. Iya. Nah kira-kira Pak kapan ini Pak? Maksudnya mau diagendakan melakukan suatu sosialisasi tadi Pak yang Bapak katakan adanya suatu kehadiran dari warga dari sekolah ini itu sendiri untuk
mendengarkan dari program Bapak dan program yang tentunya apa yang memang dilakukan itu kira-kira kapan? Mungkin boleh saya tanya. Ini kan sudah masuk semester 1 Pak ya. Iya. Mungkin bisa semester 2 kita mulai. Namun di semester 1 ini Hmm. untuk sosialisasi mungkin kita bisa agendakan setiap hari Jumat Pak. Di Coffee Morning yang biasa Bapak buat Hmm. untuk seluruh GTK kan Pak, guru tenaga pendidikan untuk saling sharing. Mungkin bisa di situ kita sosialisasi Pak, kita masukkan sosialisasi itu dan secara pelan kita buat poin-poin khusus untuk membuat budaya positifnya sehingga nanti semester 2 kita bisa realisasikan Pak bersama. Oh, gitu ya. Jadi program ini akan disosialisasikan di setiap hari Jumat Pak ya. Mungkin seperti itu. Seperti itu dilakukan penyisipan sehingga nanti dari warga maupun siswa mengetahui dengan program Bapak. Iya. Nah kemudian ini Pak, mungkin saya boleh tahu nih Pak, dari apa yang Bapak tadi katakan berkaitan tentang ini. Bapak kan sebagai wakakur nih Pak ya. Iya. Sebagai siswaan Pak ya. Iya. Tentunya tidak serta-merta program itu Bapak langsung sampaikan. Nah, mungkin nanti Bapak bisa komunikasi dahulu Pak ya, yang pertama kurikulum karena Iya. posisi penjadwalan di hari Jumat itu kan biasanya kan ada set waktu. Nah waktu itu terkadang nggak serta-merta waktunya panjang. Iya. Nah mungkin nanti bisa berkomunikasi ke wakakur untuk menyampaikan masalah itu. Nah, mungkin bisa dijadwal. Nah kalau memang waktunya itu bisa panjang, mungkin Bapak komunikasi. Nah sehingga proses pembelajaran itu setelah Bapak menyampaikan solusi itu tetap berjalan. Iya. Nah, sehingga tidak mengganggu aktivitas lainnya dan program Bapak yang Bapak sampaikan itu bisa dapat terlaksana seperti itu. Nah, mungkin ada lagi Pak yang mungkin bisa saya dapat obrolkan, kita dapat obrolkan. Mungkin cukup Pak. Mungkin itu saja mungkin Pak. Saya perlu dukungan dari Bapak tentunya dan jajarannya untuk kita bisa realisasikan program ini. Semoga dengan adanya program ini sekolah kita khususnya dapat secara tidak langsung meminimalisir kenakalan-kenakalan remaja saat ini Pak. Oke, yang terakhir nih Pak. Nah, setelah kita melakukan obrolan dari apa yang sudah disampaikan, nah kira-kira sekarang perasaan atau yang mungkin Bapak harapkan nih dengan obrolan kita nih, apakah sudah namanya terpecah? Oke, assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak. Ya, langsung saja. Ya, tadi saya sudah mengobservasi Bapak. Nah, ini kita lanjut ke pasca supervisi saya Iya. terkait dengan observasi tadi. Begini Pak Arif, saya ingin bertanya mungkin apa yang sudah dilakukan pada saat Bapak melakukan coaching ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan tadi. Tadi kan Bapak lebih kepada mendengarkan dengan aktif Pak ya. Nah, Iya. ini seperti apa barangkali seperti apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Oke, baik. Tadi setelah saya melakukan coaching kepada Pak Irfan, itu berkaitan tentang budaya positif Pak ya. Tentunya saya mengikuti suatu alur yaitu namanya alur Tirta. Nah, di mana kita itu ada tujuan. Nah, tujuan apa sih yang dicapai dengan budaya positif itu sendiri? Kemudian menanyakan suatu identifikasi apa sih yang memang menjadi dasar untuk menjalankan suatu program tersebut. Kemudian rencana kapan dia akan melakukan. Ternyata dia butuh suatu sosialisasi dari ke depan. Nah, kemudian yang terakhir itu tanggung jawab Pak. Nah, tanggung jawab ini berkaitan tentang tentunya pelaksanaannya. Nah, kemudian siapa aja yang diikut sertakan ke guru. Nah, yang mana nanti tadi itu yang saya dapatkan dengan mendengarkan aktif kebutuhan namanya suatu tim khusus untuk melakukan penanganan ke depannya seperti itu. Nah, kemudian yang tentunya yang akan saya lakukan nanti untuk melakukan menindaklanjuti nanti ke depannya setelah pertemuan 1 bulan ke depan. Oke, baik Pak Arif, ya barangkali juga saya akan sedikit menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data saya yang tadi. Artinya di sini ada asumsi bahwa memang Bapak sudah menggunakan alur Tirta yang bertanya tujuan, identifikasi, kemudian ada
ya reaksi dan kemudian ada tanggung jawab di mana memang tadi ada tindak lanjut berikutnya ya. Nah, di sini juga berdasarkan dari pra percakapan kita ya, hasil percakapan kita bahwasanya lebih kepada Bapak mengembangkan di kompetensi mendengarkan dengan aktif gitu Pak ya. Nah, sehingga memang ini menjadi hal yang Bapak lebih fokuskan. Nah, di pertanyaan saya berikutnya, Bapak barangkali tapi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selain tadi mendengarkan aktif ya Pak ya, berdasarkan mungkin dari hasil coaching yang barusan Bapak lakukan seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Baik, untuk masalah nanti ke depan Pak, berkaitan tentang perkembangan yang akan saya lakukan kepada coaching saya ke depan, tentunya ada dua, namun konsentrasi pada satu. Pertama, kehadiran dari dia sendiri sebagai kesiswaan Pak ya. Itu kemudian yang kedua berkaitan tentang menanyakan suatu pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaannya, yaitu pertanyaan yang berbobot. Nah, karena pertanyaan berbobot ini menjadi suatu menanyakan suatu keberhasilan dia. Apakah nantinya itu dia berhasil ataukah berhasil tanda kutip, mungkin perlu ada suatu bimbingan atau dari saya untuk memberikan suatu masukan. Nah, saya sebagai posisinya sebagai kepala sekolah itu, nah, yang mana nantinya agar berjalan sebagaimana mestinya, yaitu tadi budaya positif itu sendiri, nah, sehingga ketika itu suatu pertanyaan yang saya akan tanyakan itu nantinya dapat terlaksana dan terjawab oleh Pak Irfan, tentunya realitanya di lapangan maupun melalui sekolah kami tentunya akan berjalan sesuai dengan harapan yang sebelumnya kami bicarakan seperti itu. Oke baik, sangat panjang ya, artinya sudah Bapak sampaikan tadi cukup bagus terkait dengan apa yang menjadi pasca supervisi ini, dan terima kasih banyak Pak Arif sudah berkenan untuk terkait dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Kafi, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Pak, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan supervisi Pak ya. Siapa? Yang dimana dari kesempatan pagi ini saya berharap dan percakapan kita nanti Bapak sudah memiliki prinsip-prinsip coaching seperti yang kita bersama, kemitraan, proses kreatif, dan maksimal kompetensi. Selain itu juga dalam supervisi kali ini saya berharap juga Bapak sudah memiliki kompetensi dari coaching sendiri yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan efek rasa. Dan jangan lupa ya Pak ya, nanti pada tahapannya ketika Bapak melakukan coaching, jangan lupa menerapkan alur dari diri kita sendiri Pak ya. Jadi kita ketahui bersama tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab Pak ya. Oke baik Bapak, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rubrik penilaian dari supervisi ini, dan saya ingin menanyakan kepada Bapak, dari persiapan supervisi ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi terkait dengan kompetensi coaching yang akan saya kembangkan terkait dengan bagaimana mendengarkan dengan aktif dan kemudian memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Dari dua tersebut, lebih kompetensi kemana nih secara spesifik Bapak ingin observasi nanti? Saya ingin mendengarkan dengan aktif Pak. Kompetensi saya yang lebih saya mendalam bagaimana bisa mengetahui dari kondisi terkait dengan apa yang menjadi permasalahan. Saya ingin menjadi pendengar atau mendengarkan secara. Oke baik. Indikator tercapai dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa nanti? Tentunya dari permasalahan yang ada pada kondisi tersebut itu nanti bisa kita identifikasi dan mampu memberikan solusi. Dan itu
pada coach itu sendiri nanti muncul strategi atau solusi secara sendiri dari coach itu sendiri. Oke, baik, cukup jelas di sini yang akan Bapak sampaikan. Semoga nanti pada saat pelaksanaan coachingnya menjadi lancar sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Terima kasih. Dengar Bapak suara Pak? Oke, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Ya, mohon maaf Pak ini mengganggu aktivitasnya. Begini Pak, saya datang ke sini ingin menanyakan Pak atau mengobrol tentang saya nih Pak sebagai guru Pak, ada suatu aktivitas yang saya ikuti yaitu program guru penggerak Pak, yang mana sudah berjalan sekitar 3 bulan Pak. Ya. Dan program ini tentunya berjalan 6 bulan yang mungkin berakhir nanti di bulan Desember Pak, seperti itu Pak. Nah kemudian tentunya dalam menjalankan program ini ada suatu dampak yang mungkin terjadi Pak, di sekolah, tentunya dalam proses pembelajaran itu sendiri Pak. Nah, dan tentunya berkaitan nantinya tentang keaktifan siswa dalam pembelajaran seperti itu Pak. Kemudian nantinya ke depan tentunya peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ini Pak, yang saya harapkan nantinya suatu alasan yang menjadi masalah itu akan terkurangi Pak. Nah, misalnya siswa itu tidak ada kuota, kemudian mungkin kesusahan dalam pembelajaran ketika saat saya tidak hadir di kelas. Ya, baik. Jadi itu menjadi satu hal yang permasalahan Bapak Pak ya, untuk adanya kegiatan aktivitas CGP ya. Nah, apa yang jadi tujuan Bapak nih untuk yang kita obrolkan saat ini, yang akan Bapak sampaikan, kira-kira apa yang Bapak inginkan sebenarnya? Yang tentunya dengan ketidakhadiran saya nanti di dalam ini tentu tujuannya dan harapan kepada anak itu sendiri Pak. Yang pertama motivasi. Nah, ketika misalnya saya tidak hadir, motivasi itu tetap ada meskipun kondisinya di lapangan saya tidak ada. Nah, dan pembelajarannya pun tetap berjalan. Nah, sehingga motivasi tetap ada, situasi kelas pun terkondisi. Itu Pak yang saya harapkan. Oh ya, jadi murid-murid Bapak ini tetap belajar, Iya, ya, meskipun ketidakhadiran Bapak di kelas, gitu Pak ya? Iya, seperti itu. Oke. Nah, apa lagi nih yang menjadi tujuan Bapak atau permasalahan Bapak selain itu? Tentunya ini Pak, yang mungkin saya harapkan ke depan Pak, tujuannya pembelajaran tersebut tetap hadir, yang mesti, karena ini pembelajaran daring Pak ya. Tentu ada suatu problem di lapangan itu Pak yang menjadi kendala. Tadi saya katakan berkaitan tentang jaringan internet, kota. Nah, untuk itu mungkin kesediaan di sekolah untuk bisa menghadirkan wifi partner buat di kelas tersebut. Seperti itu Pak. Oke, betul. Mungkin barangkali juga begini, mungkin terkait dengan harapan Bapak tadi, ya. Ini sebenarnya anak-anak itu tetap aktif belajar, ya, tetap aktif belajar, walaupun Bapak belum ketidakhadiran Bapak. Nah, kalau dari pengamatan Bapak sendiri nih, kira-kira murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar aktif itu murid yang seperti apa sih? Murid yang dikatakan memiliki motivasi itu Pak belajar aktif secara daring tentunya ke depan, yaitu apabila mereka aktif merespon, entah itu merespon di WhatsApp, kemudian baik itu bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan, entah itu di LMS atau secara reflektif ketika ada suatu pemberian materi pembelajaran disampaikan di daring seperti itu. Oke, jadi keaktifan ya seperti yang tadi Bapak sampaikan terkait bertanya kepada Bapak maupun kepada rekan ya, teman Bapak, dan mengerjakan tugas yang diberikan sesuai waktu yang diberikan. Selain itu kira-kira Pak apa lagi Pak?
Mungkin dapat merefleksikan pemahaman materi Pak, yang mungkin saya sudah sampaikan. Kemudian anak tersebut memiliki catatan. Jadi sekadar dia melakukan refleksi, kemudian anak tersebut merefleksikan dari hasil refleksinya ke sebuah catatan materi dari pengajaran tersebut. Seperti itu. Jadi ada cara yang efektif untuk itu adalah mencatat tadi Pak ya. Iya, seperti Mencatat yang sekiranya itu bisa membantu dengan hal ini ya. iya. Oke, nah jadi 4 ciri tadi itu mungkin walaupun pembelajaran yang ideal ya. Yang ideal itu menurut Bapak sendiri ya. Jika saya memberikan nilai angka ya, misalnya angka 10. Sekarang murid Bapak yang belajar dari ini kira-kira ini ya. Jadi angka 1 sampai 10 itu berada di angka berapa kira-kira untuk dari Bapak sendiri pencapaian tujuan motivasi belajarnya? Setelah saya melakukan pengamatan Pak, dan melakukan analisa, saya melihat rata-rata dari anak tersebut Pak, posisinya ada di angka 5. Ya memang saya menyikapinya bingung juga sih Pak, seperti itu. Iya, jadi Bapak merentangkan nilai atau memposisikan ada di posisi angka 5 ya, untuk anak-anak motivasinya ini. Apa nih kendalanya sehingga Bapak berasumsi pencapaian tujuan belajar murid Bapak itu sekarang ini hanya ada di angka 5 gitu. Apa nih kendalanya? Ya, yang saya temui Pak, kenapa saya meletakkan di angka 5 itu bisa yang saya dapatkan yaitu faktor keluarga Pak. Kemudian lingkungan itu juga berpengaruh. Kemudian ada juga dari muridnya itu sendiri Pak. Terkadang murid itu punya HP, punya, namun terkadang terkendala sinyal. Kadang sinyal juga, kotanya anak juga kadang tidak ada. Nah itu yang menjadi alasan saya menuju suatu level 5 itu dari pembelajaran tersebut. Oke. Banyak juga ya Iya, ini yang menjadi tantangan Bapak nih ya. Karena Bapak sendiri ya kan, kalau misalnya di angka 10 tadi ya kan, kira-kira ini angka yang susah Pak ya, agak susah gitu. Nah kalau Bapak berharap ingin lihat murid-muridnya kemudian di level berapa, untuk motivasi belajar aktif tadi seperti apa, kemudian apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai kira-kira nih di angka yang Bapak harapkan, mungkin nanti angka berapa Pak? Mungkin saya hanya mengajarkan level 7 Pak. Level 7. Apa yang akan Bapak lakukan dengan level 7? Tentunya yang saya akan lakukan itu tentunya sebelum itu saya saat ini masih dalam pikiran Pak, dan ingin pertimbangkan ke depan Ya. untuk mencapai tersebut. Oke, ada rencana Pak ya untuk melakukan pencapaian di level 7 itu sendiri. Ya, dengan cara mungkin supaya termotivasi untuk belajar secara aktif gitu Pak ya. Iya. Nah, kira-kira ini perlu nggak ada pendampingan khusus nih dari guru pendamping seperti itu maksudnya? Tentu Pak, itu tentu ada guru pendampingan tentunya Pak. Karena guru tersebut yang mungkin saya harapkan sebagai pemantau, kemudian mendampingi ketika proses pembelajaran daring tersebut, Ya. agar situasi kondisinya di kelas itu kondusif dan pembelajaran tetap berjalan. Dan tentunya ketika anak itu mungkin terkendala tadi ada HP, nah mungkin saya melakukan pembentukan suatu kelompok di kelas seperti itu. Apa yang kemungkinan Bapak akan lakukan di di dalam waktu dekat ini untuk yang mana maksudnya seperti itu? Mungkin yang saya lakukan ke depan tentunya mengumpulkan guru-guru untuk berkoordinasi Pak. Ya. Kemudian membahas tentang guru pendamping dalam belajar ini Pak. Dan berkaitan juga tentang sosialisasi pembelajaran daring. Apa cukup dengan guru pendamping saja Pak? Tentu tidak Pak. Karena itu dari sisi proses pembelajaran Pak ya.
Nah dari sisi murid itu tentunya ketika anak itu misalnya terkendala HP, nah tentu saya harus mengelompokkan anak tersebut, mengelompokkan yang tidak punya HP itu mungkin berbaur yang punya HP, kemudian yang misalnya sinyal tidak ada atau kota yang mungkin mau tidak mau saya harus berusaha menyediakan dari internet tersebut, fasilitas tersebut. Ya itu kasih bisa fasilitas ya. Iya. Maksud yang saya maksud ini apa selain tadi guru pendamping itu ada hal yang lain kayak yang mungkin bisa artinya tidak hanya guru, maksud saya personalnya. Itu ada nggak Pak untuk menjadi apa namanya sebagai ini mungkin barangkali kontrolnya ya gitu. Seperti itu apa yang kemungkinan yang dapat yang apa namanya yang dilakukan Bapak, maksudnya adalah pendampingan selain guru kan, guru pendamping kan. Kalau guru pendamping apa cukup kira-kira nih, kalau cukup kayak kira-kira kalau guru pendamping saja sebagai kontrolnya? Tentu ini Pak, saya sebagai kontrolnya itu ya tidak serta dengan guru juga Pak. Oh ya. Seperti itu. Nah, mungkin butuh bantuan juga, mungkin wali kelas juga, kemudian dari guru-guru lain, nah beserta mungkin ya tenaga lain. Iya, berarti ada yang lain juga makanya selain guru pendamping seperti itu. Baik. Apalagi Pak selain itu Pak? Kendala HP tadi sudah ya Pak ya, sinyal HP. Tadi Bapak katakan sapras secara pesana Pak ya. Oke, mungkin kapan hal yang Bapak mungkin akan lakukan untuk penanganan tadi yang Bapak katakan tadi, karena ada pendampingan dan sebagainya, itu kapan dulu yang akan kita lakukan? Ya karena ini proses pembelajaran Pak, dan tentunya sesuai dengan schedule sekolah yang sudah ditetapkan, dan saya berharap tentunya dalam minggu ini dan lebih cepat lebih baik seperti itu. Dalam minggu ini Pak ya. Iya. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membantu aktivitas tersebut? Tidak mungkin Bapak sendiri kan? Iya. Atau ya, karena Bapak misalnya dengan kita CGP. Siapa selain itu Pak? Tentu tadi sudah saya sampaikan yaitu wali kelas, Wali para wali kelas, kelas, oke. kemudian guru BK, Guru BK, kemudian kepala jurusan. Kepala jurusan. Tidak tiga itu Pak, seperti Tiga. itu, dan diketahui oleh wakakur. Wakaf kurikulum. Betul ya, betul. Oke, baiklah Pak Arif, kita sudah sampai di penghujung daripada kesepakatan kita. Nah, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan ini, Pak? Ya, yang saya dapatkan di obrolan ini tentunya pencerahan dari Bapak, dan awalnya saya bingung harus berbuat apa supaya murid-murid terkena kendala HP tadi, sinyal, kemudian kota, tetap memiliki semangat belajar. Kemudian aktif meskipun proses pembelajaran daring dengan cara tentunya untuk saya menyiasati ketika anak itu tidak ada HP, yaitu secara berkelompok, kemudian menugaskan guru tentunya sebagai memantau dan melakukan pendampingan di kelas agar kelas tetap kondusif seperti itu. Oke, baik Pak Arif, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan obrolan kita ini. Yes, ya. Tindak lanjutnya, dan saya pengen tahu sejauh mana koordinasi Bapak dengan teman-teman yang lain tadi terkait dengan permasalahan itu, dan tentunya bagaimana tindak lanjutnya saya akan dengarkan minggu depan dari Pak Arif ya. Ya, Seperti baik. itu Pak Arif. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, jadi solusinya nanti untuk pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu adalah menanyakan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan rumit Pak untuk coaching saya berikutnya. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak Raffi, tadi sudah saya lihat juga ya seperti apa Bapak melakukan kegiatan coachingnya cukup bagus, dan harapan Bapak dapat meningkatkan kompetensi Bapak seperti tadi membuat pertanyaan yang rumit ya Pak ya. Ya. Semoga nanti di supervisi selanjutnya kita bisa ketemu lagi dengan kompetensi yang lebih baik lagi dan Siap. bertambah lagi Pak ya. Terima kasih Pak Raffi. Sama-sama Pak Irfan. Iya.